Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bertemu lagi ya bersama saya Betty. Kali ini kita akan mengulang kembali materi teorema Pythagoras ya. Sebagai persiapan kalian untuk mengikuti penilaian harian. Ya, sebagai pengulangan, tentunya kalian sudah tahu bahwa teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga apa? Ya, segitiga siku-siku ya. Nah, misalkan siku-siku di sini, saya kasih sudut siku-sikunya saya kasih nama C, kemudian ini sudut A, kemudian ini sudut B. Karena siku-sikunya di titik C, maka bunyi Pythagorasnya bagaimana, anak? Ya, pinter ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, ini C-nya adalah sisi di depan sudut C sebagai hipotenusa, kemudian A di sini sisi di depan sudut A ya, sini. Kemudian B ini sisi di depan sudut B. Nah, dari sini berarti berlaku sebaliknya ya. Manakala misalkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, maka ini jika digambar menjadi siku-sikunya berarti di titik ya, hipotenusanya ini A ya, A di sini. Maka berarti di sini siku-siku di titik A ya. Ini misalkan B ini C, berarti sini sisi C, yang sini sisi B. Ya, sampai sini paham ya? Nah, oke. Pada teorema Pythagoras ini bisa kalian pakai untuk menghitung panjang sisi salah satu segitiga siku-siku. Nah, misalkan Betty punya segitiga PQR ya. Panjang PR-nya misalnya 17 cm. Kemudian QR-nya 8 cm. Nah, ini berapa PQ-nya ya? Berapa panjang PQ? Kalau misalkan PQ ini saya misalkan X ya, maka karena ini siku-siku di titik Q, kita tuliskan dengan menggunakan teorema Pythagoras. 17 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 8 kuadrat. 17 kuadrat itu 289 tambah X kuadrat ditambah 64, hingga X kuadratnya sama dengan 289 kurangi 64 ya, kalian hitung berapa ketemunya? 225 ya. Nah, sehingga X-nya adalah akar 225. Berapa akar 225? Ingat ya, akar itu bukan bagi 2 loh ya. Nah, terkadang kalian kecepatan hitung 225 bagi 2. Nah, bukan ya, beda ya. Akar 225 15 cm. Ya, tuh untuk mencari panjang sisi salah satu segitiga siku-siku. Nah, dan juga bisa kita pakai untuk memecahkan sebuah masalah ya, biasanya berbentuk soal cerita. Nah, kalau bentuk soal cerita seperti ini berarti kita harus gambar ilustrasinya ya. Kita baca dulu soalnya yang teliti. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat ya. Kemudian berbelok ke arah selatan. Nah, sejauh 75 km. Nah, berarti kalian harus hafal 8 arah mata angin ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatannya. Kita gambar ilustrasinya. Misalkan ini dia berangkatnya kapal itu dari titik A ya. Barat berarti ke kiri ya. Nah, ke titik B. Nah, selatan berarti ke bawah ya. Oke, misalkan terakhirnya itu di titik C. Nah, jarak terpendek ya dari titik akhir ke
titik awalnya berarti dari C ke A. Nah, ke sini ya, berarti ini yang ditanyakan. Misalkan X. Nah, A ke B tadi ke barat 100 km. Kemudian B ke C ke selatan tadi 75 km. Nah, sehingga bisa kita hitung dengan teorema Pythagoras ya. Nah, membentuk segitiga siku-siku, sehingga X kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Kita hitung X kuadrat sama dengan ini 10.000 ya, tambah 75 itu 5.625, sehingga X kuadratnya adalah 15.625. X nya akar dari 15.625. Ketemu berapa ya? Ketemu 125. Nah, jadi kalau soal cerita harus kalian gambar ilustrasinya dulu, baru kemudian gunakan teorema Pythagoras. Oke. Berikutnya, teorema Pythagoras bisa untuk menyelidiki bilangan-bilangan yang disebut sebagai triple. Nah, triple berarti ada 3 bilangan ya. Nah, 3 bilangan itu memenuhi teorema Pythagoras. Jika tidak memenuhi, maka berarti tidak merupakan triple Pythagoras. Ini bilangannya ada 20, kemudian 12 dan 16. Sisi terpanjangnya 20. Maka kita tuliskan 20 kuadrat sama dengan ya, ini sebagai hipotenusa kalau misalkan digambar ya. Sisi terpanjang itu hipotenusa, 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Ini 400. Ini 144 ditambah 256. Nah, sebelah ruas kiri itu 400, ruas kanan berapa nih? 64, 200, 300. Oh, sama, ternyata ruas kanan juga merupakan juga hasilnya 400. Nah, karena memenuhi teorema Pythagoras, maka bilangan 20, 12 dan 16 ini merupakan triple Pythagoras. Itu ya. Kalau tidak memenuhi, kalau tidak memenuhi ya berarti bukan triple Pythagoras, itu ya. Nah, oke. Sekarang teorema Pythagoras juga bisa digunakan untuk menyelidiki apakah merupakan segitiga siku-siku, lancip atau tumpul. Jelas kalau siku-siku berarti memenuhi teorema Pythagoras. Nah, sekarang ini ada segitiga, sisi-sisinya adalah 15, 12 dan 10. Terpanjangnya berapa? Terpanjangnya 15. Maka kita tuliskan di sini 15 kuadrat. Ini tidak saya kasih tanda ya sama dengan atau apa nanti. Yang sini 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 15 itu 225. 12 itu 144 ditambah 100. Ini 225. Ini 244. Nah, ternyata hipotenusanya ini lebih kecil ya dari jumlah kuadratnya. Nah, karena terjadi seperti ini, maka termasuk segitiga apa ini? Iya, termasuk segitiga lancip. Nah, paham ya? Jika yang hipotenusanya itu lebih besar, maka dia terjadi segitiga tumpul ya. Jika sini sama dengan maka segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akan cari keliling segitiga ABC ya. Di sini nah, panjang AB-nya di sini ya masih kurang ya, saya tambah di sini panjang AB-nya adalah 9. Misalkan panjang BD itu X. Nah, kalau kalian perhatikan ABC yang kurang adalah sisi AC. Nah, ACD membentuk segitiga siku-siku. Ya, jadi bisa pakai teorema Pythagoras. Tetapi belum bisa dicari sebelum kita nyari X ya. Maka kita cari dulu X dengan melihat segitiga
A, B, D. Nah, jadi pada segitiga A, B, D ya, kita cari X dulu ya. Jadi 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah X kuadrat. 100 sama dengan 64 tambah X kuadrat hingga X kuadratnya berapa? 100 kurangi 64 ya, sehingga X kuadrat sama dengan 36. X-nya ketemu, akar 36 berarti berapa? Ya, X-nya adalah 6. Nah, setelah ketemu X-nya 6, berarti panjang AD berapa? Nah, panjang AD berarti 15 ya, 9 ditambah 6 ya. Jadi karena ini 6, maka AD ini ke sini berarti 15. Nah, sehingga bisa kita cari. Nah, AC misalkan ini Y ya. Nah, Y kuadrat sama dengan berapa ini? 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. Y kuadratnya berarti 289, sehingga Y kuadratnya akar 289 ketemu 17. Nah, maka keliling segitiganya berarti Y-nya berapa? 17 ditambah 8 ditambah 9 atau 15. Kok 8 toh ya? Nah, sisinya berapa ini? Sisinya itu 10 dan 9 ya, bukan 8-nya. Di sini berarti 17 ditambah 10 ditambah 9. 27 tambah 9 berarti 36 cm. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang ke segitiga istimewa. Nah, di sini kalian harus ingat perbandingannya ya. Ini sudut G-nya 60 derajat. Di sini 60 derajat. Nah, maka di sini berarti siku-siku 90. Di sini berarti 30. Masih ingat perbandingannya? Ya. Nah, sini berapa? 1 ya, ini 1, sini 2, sini akar 3. Nah, sekarang mau nyari FG. FG-nya ini berarti 1, kemudian yang diketahui EG 12. Nah, berarti kita gunakan sisi EG yang sudah tahu dan sisi FG yang ditanyakan ya. FG banding EG. FG banding EG berapa? FG-nya 1. 1 dibanding EG-nya 2. FG 1, EG 2. Nah, sekarang kita masukkan FG yang ditanyakan berarti tetap, kemudian EG-nya adalah 12. Nah, 1/2, sehingga FG sama dengan 12 kali 1 dibagi 2 ya, sama dengan berapa? 6 cm. Benar ya? Ini 1 kuadrat. Nah, kalian bisa ngecek ya, ini 1 kuadrat ditambah, nah, kalau misalkan bingung boleh di sini dicek ya. Nah, 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. Akar 3 kali akar 3 akar 9 ya. Akar 9 itu 3. Nah, sama dengan ini 2 kuadrat 4. Nah, 4 sama dengan 4. Nah, kalau misalkan 4 perbandingannya
Oh, betul ya. Berarti ini kalian menuliskan perbandingannya sudah betul. Kita cek lagi FG berapa FG? FG 1 ini benar. EG-nya berapa? 2. Nah, EG-nya 2. Yang ditanyakan FG ya. EG-nya kita masukkan 12 gitu ya. Nah, sehingga FG sama dengan 12 kali 1 dibagi 2. Nah, tahu kan ini 2 ini 1 ya. FG-nya itu 2, EG-nya 2 kalinya FG. Nah, kalau EG-nya 12 ya FG-nya 6 cm. Ya, kan tanggal perbandingan ya. Ya, oke. Bisa dipahami anak-anak? Nah, ya semoga dengan pengulangan dari awal sampai akhir teorema Pythagoras kali ini bisa kalian lebih paham dan nanti ulangannya dapat baik semua ya. Berarti sampaikan terima kasih dan tetap semangat belajar, selalu jaga protokol kesehatan ya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, dilanjut salam ya. Alhamdulillahirobbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.